Assalamualaikum Nepstuber. STB apakah yang paling recommended, yang paling laris dan termurah di tahun 2021? Ini dia Apple Matrix merah. Kenapa STB ini jadi yang paling laris? Saya jadi penasaran. Oke Neps, kita bahas. Let's go. STB Matrix Apple merah sudah mendukung kualitas gambar high definition. Sudah support juga EWS, Early Warning System. Di dalam box kita bisa lihat beberapa fitur yang ditawarkan oleh Apple Matrix merah ini. Ada micCast, ada perekaman, ada Wi-Fi, dan IPTV. Dari segi kemasannya oke banget dengan warna hitam glossy. Di dalam box kita mendapatkan kartu garansi dan buku panduan dari Matrix Apple. Kemudian kabel RCA untuk konverter ke TV tabu. Kita juga mendapatkan satu buah remote. Remote-nya oke juga, saya coba cukup kliki. Di dalam remote-nya sudah ada 2 buah baterai, langsung kita pakai, nggak usah modal lagi nyari-nyari ke warung. HD pisan. Warna STB-nya hitam glossy dengan bahan meta dan ada sedikit bahan plastiknya. Ada tombol manual, lalu USB port di bagian depan, di bagian atas dan bagian bawah ada kisi-kisi untuk mencegah panas pada STB. Untuk tombol manual pada bagian depan saya coba cukup enak juga, nyaman kalau kita pakai untuk mode manual. Kemudian pada bagian belakang terdapat input untuk antena, loop out, USB, HDMI, dan kabel RCA. Keterangannya sangat jelas, nggak akan sampai ketuker. Ada juga kabel power yang panjangnya kira-kira 1 meter. Di dalam paket tidak ada kabel HDMI, jadi beda paket, beda harga. Yang ada kabel HDMI-nya beda harga ya. Di dalam paket juga tidak terdapat Wi-Fi dongle, Anda bisa membelinya secara terpisah. Ini dia spesifikasi lengkap dari Matrix Apple merah dengan harga 200.000. Oke Neps, kita langsung saja ke instalasinya. Langkah yang pertama, kita hubungkan kabel HDMI ke STB-nya. Disarankan memakai kabel HDMI yang cukup bagus, karena kalau misalnya kabel HDMI-nya jelek, maka kualitas gambar yang ditampilkan akan terganggu. Oke, kita kencangkan, sudah masuk kabel HDMI-nya. Kemudian kita sambungkan ke sumber arus listrik. Kita akan melihat STB-nya ke mode booting. Langkah selanjutnya kita setting STB Matrix-nya, kita masuk ke HDMI yang tadi kita colokin. Ini dia tampilan awal dari STB Matrix Apple merah. Wah, ini intronya bagus banget nih. Ngalahin intro Nepstuber nih. Mantap. Kita tunggu beberapa saat lalu muncul cara petunjuk pemasangan. Kita setting bahasa Indonesia, negara Indonesia, dan kita bisa off-kan dulu untuk daya antena dan kita isi kode pos. Daya antena kita off-kan dulu supaya tidak terjadi short atau hubungan arus pendek pada saat pemasangan antena. Kita coba tes STB Matrix Apple merah pakai antena digital tanpa booster. Kita akan cek berapa channel yang kita dapat. Mulai searching berapa channel yang kita dapat untuk siaran TV digital. Dan ternyata cuma dapat 11 channel dan hasilnya pun tidak bagus. Hasil gambarnya nge-freeze, rugreg, dan tidak ada sinyal. Ciga nu cicing wae jelema teh, tidak ada sinyal nih. Saya coba ke channel yang lain juga hasilnya sama, nge-freeze, tidak ada sinyal. Saking penasarannya saya coba semua channelnya dan hasilnya pun tetap sama, kurang bagus. Karena hasilnya kurang bagus, saya coba tes yang kedua yaitu pakai booster. Oke, walaupun sama-sama antena digital, kita pakai booster saja. Bagaimanakah hasilnya? Kita akan cek. Kita masuk ke pencarian dan kita hapus channel yang kita dapatkan tadi. Kita searching ulang. Di sini saat pencarian cukup cepat juga dan channel yang kita dapatkan lebih banyak dibandingkan yang tanpa booster. Di daerah kita di Kabupaten Bandung biasanya dapat 27-31 channel. Oke Neps, sudah beres pencariannya, kita mendapatkan 27 channel siaran TV digital. Untuk hasil gambarnya sangat bagus, lancar, tidak nge-freeze. Cek kaspisan. Anda bisa melihat hasil gambarnya. Kita coba CNBC Indonesia. Keren.
Kemudian kita coba channel CNN Indonesia. Oke. EKTV ini yang baru logonya saja, GTV juga. Oke, lancar. Untuk siaran TV yang biasanya di TV analog, sekarang sudah ada di siaran TV digital. Antv, Asmaya TV, HDAS, Indosiar, iNews, MNC TV juga dapat, Nusantara TV, O Channel, Prasada TV, RCTI, RTV, SCTV, Trans 7, Trans TV, TV One, dan pastinya TVRI yang paling banyak. Kalau dapat channelnya sedikit, Anda bisa searching ulang, dan pastinya Anda harus memakai antena TV digital. Dan juga disarankan yang sudah pakai booster supaya lebih optimal. Oke, next kita masuk ke fitur STB Matrix Apel Merah. Apa aja fitur unggulannya? Yang pertama, aspek rasio. Anda tinggal pilih tombol aspek di remote untuk merubah tampilan layar. Kalau saya pribadi sih lebih memilih auto, bisa menyesuaikan dengan tampilan layar TV. Yang kedua, Anda bisa pilih zoom untuk memperbesar tampilan TV sampai 12 kali. Dengan tampilan zoom ini Anda bisa melihat tampilan gambar lebih detail. Pokoknya mah HD pisan. Yang selanjutnya, format. Anda bisa merubah resolusi tampilan TV. Anda bisa merubah ke format SD atau HD. Silakan sesuai dengan keinginan Anda. STB Matrix Merah ini sudah high definition, jadi tampilan gambarnya mantap. Ada juga teks dan subtitle, tapi ini hanya untuk program yang sudah mendukung teks dan subtitle. Jadi kalau nggak ada, ya tidak muncul di tampilan layarnya. Yang selanjutnya timer, yaitu merubah saluran TV yang kita inginkan sesuai dengan jadwal yang telah kita bikin. Anda bisa menambahkan di daftar booking kapan acara itu direkam dengan metode program video recording atau dengan merubah channel pada saat kita ingin merubah channel ke acara yang lain. Setelah saya coba berjalan dengan lancar, 30 detik sebelum acaranya pindah ke channel yang kita inginkan yang sudah kita atur, itu ada notifikasi terlebih dahulu. Yang selanjutnya, VVR atau Personal Video Recorder. Anda bisa merekam saluran TV yang Anda inginkan berdasarkan jadwal yang telah kita atur. Yang selanjutnya, Time Shift, merekam siaran dalam satu channel sehingga kita bisa menonton siaran favorit kita tanpa terlewat. Untuk merekam VVR atau Time Shift, Anda memerlukan USB atau hard disk. Disarankan untuk USB-nya paling kecil 16 GB. Kita tekan saja time shift di remote untuk memulai time shift-nya. Kalau sudah muncul logo TMS-nya, berarti time shift-nya sudah berjalan. Untuk berhenti tinggal tekan tombol stop. Yang selanjutnya time record, yaitu merekam siaran TV secara langsung. Kita bisa atur berapa lama untuk merekodnya. Untuk berhenti merekam, langsung aja tekan tombol stop. Untuk melihat hasil rekaman, Anda masuk ke menu lalu ke USB. Di sini ada hasil rekaman yang telah kita bikin. Setelah saya coba, untuk STB Matrix Apel ini berjalan dengan lancar. Untuk format video dan audionya sudah support yang umum kita pakai sehari-hari. Next ada Electronic Program Guide, yaitu kayak tampilan siaran acara TV. Selanjutnya ada favorit. Anda bisa menyimpan saluran favorit Anda. Anda bisa menyimpan channel favorit per kategori. Kalau sudah jadi favorit, nanti ada tanda lope-lopenya kayak gitu. Sekarang kita masuk ke menu STB Matrix Apel Merah. Lumayan banyak juga menunya. Yang pertama ada menu program. Di sini Anda bisa mengatur panduan program dan urutan programnya. Anda juga bisa mengubah nama siarannya. Ada juga urutkan channel, ada EPG, ada LCN, dan ACU. Anda bisa on-kan atau off-kan sesuai dengan keperluan. Kemudian ada menu pencarian yang tadi, lalu ke sistem. Di sistem banyak sekali menu-menu setting, ya yang tadi bahasa, lalu resolusi, lalu ada panduan orang tua, sampai dengan reset pabrik ada di sini. Tampilan menu juga ada di sini. Untuk UI-nya ada 5 tampilan UI. Untuk tampilan UI-nya cukup bagus juga. Kita masuk ke USB. USB mungkin nggak terlalu asing ya. Kita bisa memilih gambar atau video dari file yang terdapat di USB kita.
Jadi bagus banget kalau kita misalnya bosan dengan siaran TV, Anda bisa menonton file atau video yang ada di USB. Dan hasil rekaman dari saluran TV kita juga disimpan di USB ini. Ada juga manajemen VCR. Di sini bisa Anda atur durasi waktu recordnya. Next kita masuk ke aplikasi. Ada 4 aplikasi yaitu YouTube, YouTube Kids, cuaca, dan juga IPTV. Untuk versi firmware-nya masih versi lama. Untuk bisa menjalankan aplikasi kita harus pasang WiFi dongle-nya. Caranya cukup gampang, tinggal Anda colokin aja di bagian belakangnya. Oke, kayak gini. Lalu kita tekuk sedikit ke bagian atas. Oke. Kemudian hubungkan ke jaringan WiFi rumah kita. Kita masukin kata sandinya. Kalau sudah terhubung, di bagian kanan atas ada IP address-nya. Kita coba buka YouTube. Oke, fitur YouTube-nya error guys. Kenapa bisa error? Karena pakai firmware versi lama. Nanti kita upgrade. Untuk IPTV masih berjalan dengan baik dan banyak channel luar negeri yang kita bisa pilih. Kita coba aplikasi cuaca. Apakah berjalan dengan baik? Oke, berjalan dengan lancar. Namun belum saya setting. Ini masih daerah Jakarta. Kita lanjut ke YouTube Kids. Bagaimanakah YouTube Kids? Apakah bisa berjalan dengan lancar? Ternyata untuk YouTube Kids masih bisa berjalan dengan lancar. Kita akan coba menjalankan YouTube Kids. Oke, loading ya, muter-muter, bararingung. Ini tergantung juga jaringan WiFi Anda. Oke, bisa berjalan dengan lancar. Karena beberapa fiturnya kayak YouTube tidak bisa berjalan, saya upgrade firmware Matrix Apple. Saya sudah menyediakan di USB saya. Jadi upgrade-nya via USB. Untuk firmware-nya saya ambil dari internet, banyak yang share. Beberapa tips cara update firmware. Pakai USB yang bagus, jaringan WiFi harus bagus, jaringan listrik jangan terputus. Jangan matikan STB selama update. Kalau gagal, STB-nya bisa mati total. Jadi emang ada resikonya, jangan sembarangan. Kalau gagal saat upgrade itu ditanggung sendiri. Nggak tahu nih ada garansi nggak dari Matrix Apple-nya. Kalau sudah update, Anda harus mencari sinyal siaran TV digital lagi. Jadi balik lagi ke nol. Dimulai dari nol lagi ya. Siga ngisi bensin di pom. Setelah update firmware kita coba mainkan lagi. Kita coba putar YouTube ya. Ternyata YouTube bisa berjalan dengan lancar setelah update firmware. Saat dibuka YouTube-nya agak loading dikit, tapi oke, bisa berjalan dengan lancar. Setelah update juga ada sekarang MeTube dan tentunya YouTube Kids tetap ada. Kita langsung saja coba YouTube Kids-nya. Tetap berjalan dengan lancar. Oke, mantap. Next kita masuk ke IPTV. IPTV salurannya cukup banyak, namun kalau misalnya Anda ingin upgrade, ingin menambah channelnya bisa. Kita coba ambil dari USB, yaitu saluran TV yang telah kita buat. Kita udah menambahkan channel lokal dan channel internasional. Pastinya ini harus memakai jaringan internet untuk IPTV ini. Tapi saya yakin sebanyak-banyaknya channel Anda pasti bukanya Metro TV sama Indosiar atau RCTI ya. Tapi nggak apa-apa, ini bisa menambah saluran channel Anda supaya banyak pilihan. Kita coba channel yang lain. Oke, berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya saya coba fitur MiCast yang ditawarkan dari Apple Matrix merah ini. Saat saya coba emang bisa berjalan dengan lancar, namun nggak cepat-cepat amat. Mungkin awal-awal agak loading ya. Ada jeda sekitar 2-4 detik yang saya rasakan saat memakai fitur MiCast ini. Tetapi secara keseluruhan baik itu gambar ataupun video yang di-share melalui MiCast ini dapat berjalan dengan lancar. Overall untuk fitur mirroringnya oke juga. Oke Neps, itu dia review tentang pemakaian STB Matrix Apple merah. Untuk harga 200.000 wajar sih dengan fitur-fitur yang melimpah. STB ini laris di pasaran. Saya coba pun fitur-fiturnya berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun ada sedikit masalah dengan firmware-nya, kita harus menggunakan firmware yang terbaru.
Kalau suka dengan video ini, silahkan untuk di like, share, komen, dan tentunya subscribe. Minggu depan kita akan bahas tentang peralatan smart home lainnya. Jangan lupa sedekah. Hatur nuhun. Wassalam. Mantap.